lagi, hari ini merupakan babak akhir dari sidang pembunuhan berencana Joshua. Dua terdakwa dalam kasus ini, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, akan menjalani sidang pembacaan putusan atau vonis. Sebelumnya, Ferdy Sambo dituntut seumur hidup, sementara Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini. Mungkinkah kemudian vonis dari majelis hakim lebih berat atau justru lebih ringan? Atau akan divonis maksimal? Pagi ini kita sudah bersama dengan para narasumber yang hadir melalui daring. Ada kuasa hukum keluarga korban Joshua Huta Barat, Martin Lukas Simanjuntak. Bung Martin, selamat pagi. Salam sehat. Selamat pagi, Mas Bayu. Salam sehat. Ya, Anda pasti menuju PN Jaksel ya? Iya, betul. Ya, Sedang saya sedikit memastikan bahwa total ini. Ya, Bung Martin, siapa pihak keluarga dari almarhum Joshua yang sudah di Jakarta selain Pak Samuel yang akan nanti mengikuti jalannya sidang? Ya, pihak keluarga langsung yang sudah di Jakarta itu ada 3, Pak Samuel, lalu Bu Rosti Simanjuntak, dan Ya. juga kakak dari almarhum. Ini ya, Yuni Huta Barat. Oh, oke. Mudah-mudahan semuanya sehat dan nanti bisa mengikuti jalannya sidang dengan baik secara langsung di PN Jaksa. Bung Martin, Anda bersama tim kuasa hukum dari keluarga almarhum Joshua sudah mengikuti dan bersama kami terus di banyak waktu berkaitan, kami juga terus memantau untuk masyarakat atau publik dalam sidang kali ini. Ini babak akhir begitu. Bagaimana prediksi dari tim kuasa hukum untuk Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati? Kalau di publik tuh bicaranya apakah Ferdy Sambo akan dinaikkan dari seumur hidup atau lebih rendah dari seumur hidup? Sementara terhadap PC akankah lebih berat atau samalah dengan tuntutan jaksa penuntut umum 8 tahun? Bung Martin? Ya, kalau saya lebih suka menggunakan kata analisis terhadap implementasi yuridis ya dari tuntutan jaksa. Kalau prediksi itu kan sifatnya seakan-akan kita sedang bertaruh gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, menurut saya kalau berdasarkan analisis untuk terdakwa Ferdy Sambo ya, yang dalam tuntutan jaksa itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 2 perbuatan ya. Yang pertama adalah pasal 340 pembunuhan berencana. Seluruh unsur dalam pasal tersebut ya, unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan merampas nyawa orang lain, ini semuanya terpenuhi. Sebenarnya kalau tidak ada terdakwa yang lain, tidak perlu pakai pasal 55 ayat 1 ke 1. Tapi dalam hal ini karena ada terdakwa yang lain, maka digunakanlah pasal 55 ayat 1 ke 1. Lalu pasal 49 Undang-Undang 19 tahun 2016 mengenai membuat sistem elektronik tidak dapat digunakan ya, ataupun obstruction of justice, itu juga terbukti sah dan meyakinkan. Tadi disampaikan oleh reporter ya dari Kompas TV bahwa salah satu hal yang memberatkan dalam tuntutan tersebut adalah telah membuat ataupun merampas nyawa milik Joshua dan juga meninggalkan duka yang terdalam bagi keluarga korban, khususnya ibu dan juga adik, kakak, dan juga ayahnya. Nah, ini memang perbuatan yang sangat kejam ya Mas Bayu, apalagi diiringi dengan tindakan memerintahkan oknum-oknum polisi jahat ya datang ke Jambi untuk mempersekusi keluarga almarhum, mengintimidasi dengan mengatakan secara berulang-ulang bahwa anaknya itu adalah pelaku perbuatan cabul terhadap nenek-nenek dan juga pelaku terhadap pengancaman ya, dan juga segala macam itu yang akhirnya dipatahkan melalui SP3 dan tidak ada perbuatan pidana pada tanggal 8 Juli di Duren 3. Bahkan sampai dengan mengutus jenderal gitu ya untuk mengatakan bahwa anaknya tidak bisa dimakamkan secara kedinasan. Ini perbuatan yang luar biasa. Nah, akibat perbuatan inilah citra dari korps ya itu tercoreng, bahkan sampai dengan anjlok 48% itu menurut survei Litbang Kompas yang tidak kita perlu ragukan lagi kredibilitasnya. Nah, oleh karena itu harapan kami ya, seiring juga tidak ada hal yang meringankan, maka secara yuridis terbuka peluang lebar dari tuntutan jaksa yang hanya seumur hidup menjadi vonis maksimal. Nah, apapun itu kan banyak teoritis pakar-pakar hukum yang berteori kan, buat apa lagi sih dihukum maksimal, toh juga 3 tahun lagi sudah tidak ada lagi hukuman mati karena hukuman mati itu bersyarat. Kalau saya begini aja Mas Bayu, yang nanti ya biarlah nanti gitu ya, karena itu urusan nanti. Sama kayak kita bilang bahwa kita urus aja dulu urusan yang sekarang, nanti masalah tidak diberlakukan itu urusan lain. Yang terpenting adalah
keseriusan para penegak hukum, apakah menganggap bahwa peristiwa yang dilakukan terhadap Joshua ini dan juga yang dilakukan terhadap negara sehingga negara menanggung konsekuensi berat, yaitu citra kepolisian rusak, masyarakat juga menjadi gaduh, itu kan dua pertimbangan yang juga masuk dalam pertimbangan yang memberatkan. Ya, Apakah para penegak hukum yang menangani perkara ini menganggap bahwa perkara ini benar-benar dampaknya serius sehingga implementasi dari pekerjaannya adalah hasil yang terbaik. Nah, kita lihat nanti kalau untuk Verdi Sambo. Tapi setidak-tidaknya apa yang dituntut jaksa menurut kami ya itu sudah cukup proporsional. Tinggal nanti kita lihat apakah memang dari hakim memiliki pandangan lain sehingga menghendaki vonis maksimal gitu ya. Nah, oke. lalu yang berikutnya mengenai terdakwa Putri Chandrawati ini yang lebih Bagaimana, menjadi Bung concern Martin? kami. Karena begini, di satu sisi Putri Chandrawati ini mengaku sebagai korban ya. Di satu sisi berdasarkan kesimpulan jaksa ternyata Putri Chandrawati ini ularnya gitu ya. Kenapa saya bilang ularnya? Karena dia mengaku diperkosa tapi dia tidak bisa membuktikan. Nah, sedangkan jaksa bisa membuktikan bahwa perbuatan ini bukan pemerkosaan, melainkan perselingkuhan. Nah, ini ditolak juga oleh keluarga, Mas Bayu. Keluarga juga tidak setuju. Nah, kenapa tidak setuju? Karena memang sakit juga dituduh anak berselingkuh gitu ya dengan keluarga dengan orang yang sudah tua, apalagi orang keluarga angkat gitu ya. Nah, cuman yang jadi permasalahan tetap itu harus dipertanggungjawabkan Mas Bayu. Apapun itu berarti motifnya adalah informasi keliru yang disampaikan oleh Putri kepada Verdi Sambo. Nah, ini kalau kita simplifikasi sama dengan ya pemicu terhadap suatu tindak pidana dan menularkan niat jahat di awal kepada Bapak Verdi Sambo. Makanya unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu itu pasnya diberikan kepada dua terdakwa ini. Sehingga tidak adil rasanya apabila derajat dari Putri Chandrawati disamakan dengan Ricky Rizal dan Kuat yang hanya pelaku penyerta. Dia ini bukan pelaku penyerta, dia inilah penular mensrea ataupun evilman di awal. Sehingga menurut kami setidak-tidaknya minimal ya ataupun dapat divonis 20 tahun atau enggak setidak-tidaknya minimal 16 tahun. 2 kali tuntutan jaksa. Kenapa? Karena kalau sama-sama vonisnya itu huruf, ya kita juga pikirkan juga ya, gimana sih kalau suami istri itu dua-duanya dibuih dan juga harus dipenjara selama-lamanya dan tidak lagi bertemu dengan keluarganya. Ini kan juga kasihan juga gitu loh. Tapi kalau salah satu saja yang divonis seumur hidup, salah satu lagi bisa bebas 20 tahun lagi gitu kan, itu kan menurut kita juga cukup adil. Tapi kembali lagi lah nanti semua kita kembalikan kepada majelis hakim. Yang paling penting adalah jangan sampai otak pembunuhan itu hanya dihukum 8 tahun. Itu sangat-sangat tidak adil menurut kami. Demikian, terima kasih. Ya, oke. Kita sudah mendapatkan apa yang kemudian Anda sebut sebagai sebuah analisa dari fakta persidangan. Sedikit membantu pemirsa juga berkaitan dengan jaksa penuntut umum waktu mengajukan tuntutan. Saya masih di Putri Chandrawati, Bung Martin. Koreksi saya atau mungkin catatan Anda lebih lengkap lagi. Hal-hal yang meringankan di dalam tuntutan jaksa penuntut umum hanya berlaku sopan ketika persidangan dilakukan. Anda punya catatan lain yang kemudian bahwa hal-hal yang meringankan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum ini nanti menjadi pertimbangan sedemikian rupa oleh majelis hakim yang akan memutuskan atau membacakan vonis hari ini. Hanya itu atau ada hal-hal lain? Kan kalau di perkembangan di tengah masyarakat mungkin hakim nanti akan mempertimbangkan bahwa Putri Chandrawati masih memiliki anak angkat yang masih balita dan lain-lain sedemikian rupa, Bung Martin. Iya. Saya melihatnya begini ya. Yang tercatat di persidangan memang hal-hal yang meringankan adalah berlaku sopan atau enggak tadi saya kalau nggak salah ada satu ada lagi nih Mas Bayu yaitu istri seorang mantan Kadif Propam. Saya pikir itu yang lebih memungkinkan kenapa dia hanya dituntut 8 tahun. Tapi apapun itu hanya rekan-rekan JPU. Mereka membuat kesimpulan tapi tidak sinkron dengan permintaan terhadap hukuman pidananya. Nah, ini yang sampai saat ini belum bisa dijelaskan tatkala mereka menyimpulkan bahwa bukan terjadi pemerkosaan, melainkan perselingkuhan. Karena ini konsekuensinya secara yuridis harusnya menempatkan Putri pada posisi yang sejajar dengan Verdi Sambo dalam rangkaian delik ini gitu loh. Nah, makanya saya pikir tidak berlebihan juga kalau banyak publik yang beranggapan, khususnya saya ya, bahwa hal-hal yang meringankan itu justru banyak yang tidak tertulis
tapi terimplementasi dalam tuntutan tersebut. Apa itu? Salah satunya istri mantan seorang Kadif Propam yang pernah bekerja dalam satu sistem dengan rekan-rekan penegak hukum yang lain gitu ya. Mungkin itu penghargaan yang tidak tertulis tapi diimplementasikan. Ya kita fair-fair aja lah. Ngapain sih kita kok tutup-tutupan? Saya lebih senang buka-bukaan aja, Mas Bayu. Ya, ya.